Kita akan masuk pada pembahasan bagian soal nomor 2. Dua buah kereta api bergerak pada jalur yang sama. Masinis di masing-masing kereta melihat bahwa ada sebuah kereta bergerak menujunya. Jadi kita bisa lihat di sini, yang pertama, yang garis lurus ini, itu artinya dia punya kecepatan pada saat yang sama dengan nol di kecepatan positif, lalu kemudian turun seiring berjalannya waktu sampai dia punya kecepatan atau kelajuan negatif 0. Artinya dia salah satu kereta sedang bergerak ke arah, kita bisa bilang mungkin X positif atau ke arah positif. Sedangkan garis yang putus-putus menunjukkan bahwa mula-mula kereta tersebut punya kelajuan negatif gitu ya, kecepatan negatif gitu ya, karena dia di bawah kecepatan negatif, artinya dia sedang bergerak ke arah yang berlawanan dengan kereta yang di atas ya. Artinya kita bisa lihat dua kereta ini seperti pada soal, yaitu dua buah kereta api bergerak pada jalur yang sama tapi saling menuju ya, istilahnya dia bergerak dengan arah yang berbeda. Lalu karena melihat hal tersebut, tentu saja masing-masing masinis melakukan pengereman sehingga kecepatan masing-masing kereta berubah terhadap waktu yang seperti diberikan pada gambar di samping. Nilai VS pada gambar di samping ini memiliki nilai 40 meter per second. Artinya kalau kita bisa lihat, karena di sini 40 ya, kalau di sini 40 meter per second, maka setiap garis itu akan sama dengan 10 meter per second ya. 1, 2, 3, 4. Pengereman kedua kereta dimulai saat keduanya terpisah sejauh 200 meter. Ya, jadi artinya kalau kita bisa ilustrasikan gitu ya. Kalau kita bisa ilustrasikan, di sini ada kereta. Ya, ini misalnya relnya. Yaitu lalu kemudian ada kereta yang pertama datang dari sini. Ya, ini lokomotif kereta yang pertama, lalu di sini lokomotif kereta yang kedua gitu ya. Ya, lokomotif kereta yang kedua. Ya. Nah, ini dia punya jarak, ketika mulai pengereman dia punya jarak 200 meter. Ya, 200 meter. Mereka berdua memulai pengereman ya istilahnya. Ada pengereman 1, dan di sana ada pengereman 2. Tentukan jarak kedua kereta ketika keduanya telah berhenti bergerak. Nah, artinya kalau kita bisa lihat, setelah dilakukan pengereman, maka kecepatan atau kelajuan dari setiap kereta itu akan turun hingga sampai menuju 0. Nah, sehingga ketika dia menuju 0, tepat di 0, maka keretanya berhenti, kita bilang. Nah, sekarang kalau kita mengingat hubungan antara perubahan posisi dengan kecepatan, kita bisa dapatkan bahwa perubahan posisi itu akan sama dengan integral dari T0 dikurangi T1 dari V kali dt. Dan kita bisa dapatkan bahwa T0 T1 dari V dt itu sama saja dengan luas daerah di bawah kurva VT dari T0 menuju T1. Artinya, jika kita punya kurva V terhadap T dalam selang waktu tertentu, maka luas daerah di bawah kurva tersebut itu sama saja seperti perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat, kalau kita lihat ini adalah kereta 1 dan ini kereta 2, maka perpindahan kereta 1 itu bisa kita lihat dari luas kurva yang kereta di bawah grafik kecepatan kereta 1. Ya, itu akan sama dengan setengah dikali alasnya adalah, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, itu 5. Ya, 5 dikali dengan ya adalah VS ya, artinya 40 meter per second. Ya, hasilnya adalah 100 meter, sehingga kereta 1 itu berpindah sejauh 100 meter, sedangkan delta X2 atau kereta 2 kita bisa lihat dari sini luas penambangnya, luasnya ya, walaupun dia di bawah tetap dia akan berpindah tapi arahnya berbeda. Ya, itu akan sama dengan setengah. Ya, jaraknya adalah 4, ininya 4 second. Ketinggiannya kalau bisa lihat 1, 2, 3 ya. 3 garis artinya 30 meter per second. Ini akan sama dengan 60 meter. Artinya kereta 1 akan bertambah 100 berhenti setelah 100 meter. Kereta 2 berhenti itu setelah bertambah di sini 60 meter. Sehingga jarak di antara keduanya setelah berhenti bergerak itu adalah sisanya ya, karena ini 200, 100 dan 60, maka jarak
Maka jarak keduanya setelah berhenti adalah 200 meter dikurangi 100 meter dikurangi 60 meter, yaitu 40 meter. Berikut pembahasan untuk nomor 2.